Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Dan semoga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Oke, baiklah kita buka podcast hari Ahad tanggal 10 Mei 2020 di sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. You are a miracle. Bagaimana kabarnya ayah bunda di rumah? Semoga sehat selalu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan melindungi kita semua. Amin amin Allahumma amin. Wah, senangnya bisa menyapa ayah bunda kembali di podcast SDG Tunas Gemilang ini. Dan Ibu Nisa hadir untuk menemani ayah bunda di sore hari ini dengan edisi parenting. Tentunya di edisi parenting ini akan ditemani dengan Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Oon Syamsiah. Nah, kira-kira sore hari ini kita akan berbincang-bincang tentang apa ya? And every day I pray that you'll find your way. You know I love you. I love you, my little girl. My little girl, I ask God to bless you and protect you always, my little girl, my little girl. Oh, you're like a shining star. So Dan daripada penasaran, kita coba tanya langsung ya kepada Bu Oonnya. Oke, sebelumnya kita sapa dulu. Assalamualaikum Bu Oon. Wah, senang sekali ya bisa menyapa Bu Oon dengan podcast SDG Tunas Gemilang ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anissa, apa kabar sore hari ini? Gimana kabar keluarga di Sukabumi sana? Pada sehat semuanya? Alhamdulillah bikhair. Keluarga pun alhamdulillah sehat-sehat. Mama, bapak, adik, keluarga besar juga alhamdulillah sehat-sehat. Semoga Bu Oon dan keluarga pun sehat ya Bu, amin. Dan juga para pendengar setiap podcast SDIT Tunas Gemilang pun diberkahi dan juga sehat-sehat ya, amin, amin ya Allah. Nah Bu, kali ini kita akan berbincang-bincang tentang apa ya? Nah udah gak sabar nih, pengen dengar materi apa nih kira-kira di sore hari ini? Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali berjumpa. Sebelumnya Bu On ucapkan terima kasih kepada Bu Anissa yang sudah kembali menyertai kebersamaan kita dengan ibu-ibu dan ayah juga. Dan Bu On sih berharap ya untuk materi khususnya parenting kali ini bukan hanya ibu yang mendengarkan, menyimak, tapi juga sama para ayah gitu ya, atau ibu-ibu juga nanti bisa berbagi ya kepada ayahnya, biar kita bisa menyamakan persepsi tentang bagaimana cara kita mendidik anak. Untuk kali ini Bu Anissa juga ibu-ibu yang lain sebagaimana halnya
pekan lalu Bu On sudah sampaikan tentang fitrah seksualitas ya, berdasarkan usia anak-anak kita gitu ya, bagaimana pendekatan yang harus bisa dilakukan setiap rentang usia anak-anak sampai di usia akil baligh gitu ya, terutamanya gitu. Nah untuk saat ini Bu On masih mengambil rujukan dari buku yang sama, buku Fitrah Based Education-nya Ustadz Hari Santosa, yaitu tentang kenapa sholat baru diajarkan saat anak berusia 7 tahun. Nah, begitu usia 7 tahun, betul nih, kok kenapa ya harus di usia 7 tahun? Penasaran kan alasannya apa gitu ya? Baiklah, selamat menyimak. Wah, penasaran sekali Bu, karena saya dulu belajar sholat itu ketika masuk TK sekitar umur 5 tahun kayaknya. Dan di buku yang ditulis oleh Ustadz Hari Santosa itu disebutkan baiknya belajar sholat itu di usia 7 tahun ya. Nah, jadi gak sabar nih, ingin mendengarkan penjelasannya. Bagaimana nih, kenapa gitu harus di usia 7 tahun? Oh ya, Bu Anissa, alasan kenapa dari usia ini gitu ya kita membahas karena Ibu lihat pada umumnya orang tua di SDIT Tunas Gemilang itu hampir rata-rata kan kebanyakan ibu muda ya. Artinya yang memiliki anak yang boleh jadi di rentang usia 0 sampai 7 tahun. Di selain anak-anaknya yang sekarang sekolah di Tunas Gemilang gitu ya. Ada yang kelas 1, 2, 3, 4, dan 5. Tapi rata-rata mereka punya adik gitu. Jadi dengan materi ini Ibu berharap sih kalau selama ini ada yang salah dalam bagaimana kita mengajarkan sholat gitu ya, atau bagaimana sebaiknya sholat itu kapan waktu yang tepat diajarkan kepada anak kita, semoga menjadi bahan evaluasi yang bisa meralat gitu ya kalau ternyata selama ini kita salah gitu ya, keliru, atau bahkan mungkin kita juga tidak atau belum kepikir ya tepatnya itu dari usia berapa gitu ya. Jadi itu menjadi salah satu alasan kenapa kita berangkat dari segmen usia ini. Mudah-mudahan menjadi pelengkap informasi gitu ya bagi orang tua semua. Baiklah Ayah Bunda, kita langsung saja ya pada penjelasan mengenai mengapa sholat harus mulai diajarkan pada usia 7 tahun. Nah, kepada Bu On, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ibu-ibu juga ayah yang berbahagia, Bu On ingin berangkat dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, ajarkanlah anakmu sholat saat ia berusia 7 tahun. Begitulah sangat populer ya, kita tahu gitu. Namun boleh jadi karena giroh atau semangat Islamiyah yang begitu tinggi, saat ini sangat banyak orang tua muslim yang mengajari anaknya sholat jauh sebelum itu. Maksudnya jauh sebelum usia 7 tahun. Seakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis lain pernah bersabda, lebih cepat lebih baik gitu ya. Ini candanya gitu. Mungkin nggak akan dipermasalahkan gitu jika ikhtiar melanggar sunnah ini tak berdampak negatif di masa depan. Tapi lihatlah betapa banyaknya anak yang belakangan tak menunjukkan komitmennya terhadap penegakan sholat. Padahal ia telah belajar sejak usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun mungkin. Ya mungkin mereka kelak masih melaksanakan sholat, seakan sekedar menggugurkan rukun dan syarat, tapi tidak menegakkan sholat. Ini yang harus kita fahami bersama, garis bawahi bersama. Ya, boleh jadi kelak sholatnya itu seperti sholat orang yang dalam bahasanya
penulis ini sholatnya orang yang munafik gitu ya, enggan gitu. Ya asal sholat aja gitu ya, asal menggugurkan kewajiban aja ya. Mudah-mudahan kita terhindar gitu ya, anak-anak kita terhindar dari hal seperti ini. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Kalau kita telusuri, kalau kita flashback, ternyata ada yang salah gitu. Selama ini pendekatan atau cara yang kita lakukan dalam mengajarkan sholat itu, kesalahannya apa? Yaitu tadi terlalu dini gitu. Mungkin boleh jadi ya kebanyakan orang tua lupa gitu ya bahwa sholat itu adalah ibadah yang kompleks. Di dalamnya ada ilmu, niat, khusyuk, ucapan, gerakan, tumakninah, dan tertib. Ya, sebegitu kompleksnya ya Bu ya. Begitu fatal ya Bu ternyata. Mengajarkan anak saat dini dengan pemikiran yang penting anak bisa gerakan dan hafal bacaannya saja, tanpa adanya rasa khusyuk di sana. Nah, Bu, apakah yang bisa konsentrasi atau khusyuk dalam sholat itu dimulai dari anak 7 tahun atau bisa dari TK, misalnya sekitar umur 6, 7, atau 5 mungkin? Karena dewasa ini kita lihat di TK atau RA pada umumnya memberikan ilmu atau pembelajaran tentang sholat pada usia di bawah 7 tahun, tentunya pada usia TK ya Bu ya. Bagaimana itu Bu? Ya, baiklah Bu Anissa, terima kasih. Kita lanjutkan. Ibu-ibu dan ayah yang berbahagia, seperti tadi saya katakan bahwa sholat itu bukan hanya sekedar ucapan dan tindakan atau skill ya, tapi merupakan sejumlah kompetensi atau kemampuan yang meliputi berbagai hal. Di antaranya yang pertama itu meliputi attitude ya, berupa niat, khusyuk, dan tumakninah. Yang kedua, knowledge yang berupa ilmu dan tertib. Dan yang terakhir adalah skill yang berupa ucapan, perbuatan. Mungkin di antara kita, para orang tua, berpikir sederhana gitu ya. Ya minimal latihan gerakan dan ucapan dulu lah gitu. Padahal sejatinya mulailah segalanya dari niat. Jadi seperti itu. Dan tentang khusyuk ini sebetulnya kalau tadi ya karena penulisnya adalah seorang psikolog gitu ya yang menyampaikan tentang hal ini itu tentang khusyuk ini, bisakah katanya anak di bawah 7 tahun khusyuk? Bukankah anak seusia ini fokusnya masih menyebar, konsentrasinya juga masih terbatas dan sulit untuk diam atau tumakninah, masih senang heureuy gitu ya, kesana kemari gitu. Dan lagi-lagi ada kalanya orang tua beralasan, ya khusyuk mah kan bisa belakangan kalau ucapan dan gerakannya sudah benar. Sehingga tidak heran gitu ya kalau berangkat dari pemahaman seperti ini kelak akan melahirkan generasi kita yang begitu sulit untuk khusyuk gitu. Karena sejatinya kata Rasulullah, sesungguhnya kekhusyuan itu adalah kemampuan yang baru akan Allah ilhamkan saat hambanya telah berusia 7 tahun gitu. Jadi kenapa sholat itu baru diajarkan pada usia 7 tahun? Karena pada saat yang bersamaan konsentrasi kematangan anak itu jauh lebih siap gitu. Dan ini juga kan sejalan gitu ya dengan usia di mana anak itu masuk sekolah dasar, di mana masalah disiplin, konsentrasi belajar itu kan sudah mulai diterapkan sebelum ketika di TK gitu ya. TK kan biasanya usia lebih banyak bermain baru belajar gitu kan, seperti itu. Jadi subhanallah ya Bu ya, Bapak dari hal ini, dari kajian ini mungkin bisa menjadi bahan evaluasi bagi kita, terutama bagi kita yang masih punya anak usia sebelum 7 tahun. Barangkali kita bisa mengkondisikan, menyampaikan gitu ya apa yang seharusnya kita lakukan di usia tersebut gitu. Itu sih berkaitan dengan tadi ya kenapa harus di usia 7 tahun.
Kemudian juga terakhir yang harus kita pahami bersama bahwa kesimpulannya bahwa sholat itu harus dilakukan dengan ilmu, kesadaran dan ketaatan akan hukum Allah gitu ya, karena kan hukum sholat itu wajib gitu ya, meskipun memang di usia 7-10 tahun itu adalah masa pengkondisian gitu, tapi manakala dilakukan dengan benar, disesuaikan dengan usianya, dengan tingkat pemahaman anak, insya Allah kelak akan melahirkan generasi yang tidak harus disuruh-suruh lagi gitu ya, tapi dengan kesadaran gitu. Jadi dalam hal ini kenapa dari usia 7 tahun? Karena tadi ya, sholat itu adalah amal yang harus dilakukan dengan ilmu, bukan semata-mata lewat tiruan gitu. Hal itulah kenapa Rasulullah tadi ya menekankan ajarilah anakmu sholat saat dia berusia 7 tahun. Mungkin hanya uraian pendek aja sih dari kajian pekanan gitu ya di minggu sore Ramadan ini. Bila mana kita ada kesempatan, ada usia, menyampaikan kita ke pekan-pekan selanjutnya, kita akan membahas tentang apa yang harus kita lakukan di usia 7-10 tahun berkaitan dengan masalah sholat ini gitu ya. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya Bu Anissa sudah membersamai kita semua. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa menyempurnakan pemahaman kita. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat ya di sore hari ini, insya Allah ayah bunda. Nah, untuk Boon dipersilahkan untuk menyampaikan closing statement-nya. Ya, baiklah. Terima kasih kepada ayah bunda yang sudah meluangkan waktu sejenak ya untuk kita bertambah ilmu. Saya mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih Bu Anissa atas kebersamaan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali penjelasannya Bu Oon. Nah, ayah bunda, itulah tadi penjelasan tentang kenapa anak harus diajarkan sholat pada usia 7 tahun. Pertama itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, hadis yang hasan, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, suruhlah anak kalian sholat ketika berumur 7 tahun, dan pukullah mereka ketika berusia 10 tahun, jika mereka meninggalkan sholat. Dan pisahkan tempat tidur antara anak laki-laki dan perempuan. Begitulah bunyi hadisnya ya. Dan ayah bunda, jika boleh sharing nih ya, sewaktu pengalaman kuliah saya di jurusan pendidikan anak usia dini, bahwa menurut pasal 28 Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 ayat 1 berbunyi bahwa rentang anak usia dini itu adalah pada usia 0 sampai 6 tahun, yang mana anak usia dini itu konsepnya adalah bermain sambil belajar. Untuk belajar membaca, untuk belajar menghitung, seperti itu sebenarnya belum pada waktunya. Pembelajaran pada anak usia dini itu lebih pada mengenal huruf, mengenal angka, pun mengenal agamanya dengan baik. Salah satunya mungkin mengenal sholat, apa itu sholat. Dan untuk konsep pengajarannya, terlebih baiknya ternyata dapat diberikan atau dapat diajarkan pada usia 7 tahun, yang mana anak sudah mulai bisa fokus, bisa berkonsentrasi untuk menumbuhkan kekhusyuan pada sholatnya, bukan hanya hafal gerakan dan bacaannya saja. Mungkin begitu ya, wallahu a'lam bishawab. You are a miracle, you are a blessing from above. Oke, baiklah, berhubung waktu sudah hampir maghrib, sudah waktunya untuk menyiapkan berbuka puasa tentunya. Maka dari itu kita sudahi podcast sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Feeling being a father, the best thing that I could ever ask for. Just thinking of you makes me smile. Holding you, looking in your eyes, I'm so grateful for having you. And every day I pray
Pray that you'll find your way. You know I love you. I love you, my little girl. My little girl, I ask God to bless you and protect you always, my little girl. My little girl, oh, you're like a shining star. Mari kita menyelami indahnya kalam dalam Murotal Quran. Al-Lail, surat ke-92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum lasatta wa amma man a'ta wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra wa amma man bakila wastagna wa kazzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra wa ma yugni anhu maluhu iza tarotta inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula wa anzartukum narong alazzo la yastaha illal asqa allazi kazzaba wa tawalla fasayujannabuhal atqa allazi yu'ti malahu yatazakka wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigo awajhi rabbihil a'la falasawfa yardo sadaqallahu